Miris, tindak kekerasan terhadap anak berulang. Seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya terluka parah. Memprihatinkan saudara, rasa-rasanya semakin marak kasus kekerasan dilakukan oleh ayah kepada anak kandungnya sendiri. Ayah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan mengadu ketika anak menghadapi masalah, malah jadi sebaliknya. Ayah bukan lagi jadi sosok yang pantas untuk dijadikan tempat pelindungan yang penuh kasih sayang. Seperti kasus yang terjadi di Kuningan, Jawa Barat, seorang anak perempuan sampai trauma setelah dianiaya ayah kandungnya sendiri hingga jarinya mengalami luka parah. Ya, saudara, anak perempuan berusia 11 tahun ini jadi korban keganasan ayah kandungnya sendiri, Triwanto, sampai membuatnya harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan pertolongan akibat luka yang dialaminya. Kejadian berlangsung pada Minggu 17 Desember lalu. Sang ayah gelap mata dan langsung memukul hingga melukai anaknya. Setelah tega menyiksa anaknya sendiri, tersangka langsung melarikan diri ke hutan. Peristiwa ini menjadi mimpi buruk bagi korban. Ya, meski sempat melarikan diri ke hutan pasca kejadian, tak sampai 24 jam, polisi berhasil meringkus Triwanto, pria berusia 47 tahun di salah satu warung di Desa Peninggaran Dharma, Kuningan, Jawa Barat. Pelaku hanya bisa pasrah, sama sekali tidak melakukan perlawanan saat akan diamankan petugas. Bersama dengan penangkapan tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam hingga baju korban. Ya, saudara, di hadapan polisi pelaku mengaku emosi karena mendapat laporan kalau anaknya diduga mencuri uang tetangga. Tanpa mencoba mencerna keadaan terlebih dahulu, sang ayah langsung melakukan penganiayaan terhadap sang anak. Jeritan istri yang berada di lokasi kejadian tidak juga menghentikan aksinya melukai anaknya sendiri. Tak cuma memukul, tersangka mengaku tega membanting hingga melukai jari anaknya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Contoh Kekerasan Rumah Tangga dengan ancaman 10 tahun penjara. Itu pelaku mendapat informasi, entah mendapat informasi dari mana, itu bahwa kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian dan pada saat itu langsung kabur mengarah ke hutan di belakang rumahnya. Dan pelaku memang berhasil kita amankan dari Satreskrim Polres Kuningan beserta dengan Polsek Dharma itu melaksanakan penyisiran di lokasi tersebut dan alhamdulillah pada hari Senin sekira pukul 18.00 itu kita bisa amankan di daerah Tugu Mulia. Dan saudara, ternyata tersangka selama ini memang punya watak temperamental. Dari pengakuan ibu korban, dirinya kerap menerima kekerasan dalam rumah tangga oleh tersangka. Ibu korban mengaku, selama ini tidak berani melaporkan kasus KDRT karena terus diancam dan dipukuli oleh tersangka. Puncaknya, pada kejadian yang sampai melukai sang anak, istri dan anak tersangka tak mau lagi hidup bersama tersangka. Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pemulung ini ingin hidup damai bersama 3 anaknya. Takut oke modelnya karena galak gitu. Iya. Kadang lagi nggak bisa berani melawan. Dan kejadian ini sering atau baru kali ini aja, Bu? Sering. Terus Ibu sudah lapor belum sebelumnya? Sebelumnya enggak. Karena takutnya. Ya karena takut dianya ke akunya antar dipukulin juga. Tapi Ibu sering juga dipukulin? Iya, sering. Aku juga ini baru sehat. Istri dan anak tersangka mengalami trauma setelah kerap disiksa tersangka. Begitu tertekan, ibu korban berharap tersangka Triwanto dihukum setimpal dengan perbuatannya. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Kuningan menjelaskan, memang korban dan ibunya selama ini kerap mendapat kekerasan dari tersangka yang memiliki sifat temperamental. Adapun petugas akan melakukan trauma healing dan juga menurunkan psikolog untuk memulihkan kesehatan mental ibu dan anak tersebut. Dengan hasil perkembangan-perkembangan, jika diperlukan, jika dibutuhkan untuk pemulihan secara psikis anak ke psikolog, ke ahlinya, nanti kami akan bawa ke psikolog. Untuk termasuk keduanya, kepada ibunya juga, karena ibunya juga perlu diedukasi. Perlu dikasih motivasi untuk bagaimana istilahnya mendidik anak berada yang terbaik untuk istilahnya anak di lingkungan keluarga yang baik.